Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholah Asupi Bapak Haji Edi Afriansyah beserta jajarannya dan para asatid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah puja puji beserta syukur tak lupa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan oleh Allah. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam Habibina wan Nabina Muhammad yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang seperti sekarang ini. Bapak-bapak hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita sholat, tapi Allah sendiri enggak sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah enggak puasa. Allah nyuruh kita zakat, Allah enggak zakat. Allah nyuruh kita pergi haji, Allah nggak pergi haji. Tapi ketika Allah menyuruh kita untuk berselawat, Allah lebih dulu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya ketika di Maulid itu dibaca di rawi, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Apa itu Zainal Anbiya? Zainal Anbiya adalah penghias para nabi. Kenapa Nabi Muhammad disebut penghias para nabi? Yang pertama, karena ketika Nabi Adam mau diciptain, malaikat pada protes kepada Allah. Kenapa Nabi Adam diciptain? Adam kan manusia. Manusia cuma bisa ingkar kepada Allah. Tapi ketika nur Nabi Muhammad SAW diciptakan, malaikat pada bingung, malaikat pada kagum. Lalu malaikat bertanya, Qila huwa Adam. Apakah ini Adam yang disebutkan olehmu? Allah menjawab, bukan. Justru Adamu uniluhu ala a'lal maratib. Justru Adam aku tepatkan di urutan paling atas. Qila huwa Nuh. Nanya lagi malaikat katanya. Qila huwa Nuh. Apakah ini yang disebut Nuh? Allah menjawab. Kata Allah, justru Nabi Nuh kapal yang enggak tenggelam, kapal yang enggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat nanya lagi nih, rada kepo katanya. Qila huwa Ibrahim. Allah menjawab lagi, bukan. Justru Nabi Ibrahim dibakar enggak merasa sakit, dibakar enggak kenapa-napa, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi Muhammad SAW. Ketika
Nabi Ibrahim dibakar, Allah nyuruh api nih. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, demi kehormatan engkau kepada Nabi Ibrahim, janganlah panas, adem aja gitu kata Allah. Ya naru ini isim nakirah. Jadi selama pada waktu itu semua api tuh nggak berasa panas. Makanya ini cocok buat diamalin. Yang pada punya bapak-bapak, pada punya bini di rumah yang suka doyan masak, ya naru kuni bardan wa salaman, Ibrahimnya diganti. Misalnya namanya Khadijah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Khadijah. Pegang tuh api, insya Allah melepuh. Itu yang pertama, kenapa Nabi disebut Zainal Anbiya, penghias para nabi. Yang kedua, Nabi disebut Zainal Anbiya karena nabinya belum lahir, tapi ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Mana buktinya? Ada di Maulid Tiba. An-Alta ibn Yasir qala alamani abi Taurat illa sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa iza fihi nabiyyu akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Madinah wa sultanuhu bi Syam. Ada Pak di Maulid Tiba. Jadi pada waktu itu ada ahli Taurat, punya anak namanya Ato. Lalu diajarkanlah nih anak. Kalau bahasa kita kayak gini, tolong lu pelajarin nih Taurat, kecuali ini nih, ila sifran wahidan, kecuali satu ini nih. Diapain nih? Yaktimuhu wa yudhiluhu sunduk, simpen baik-baik, simpen yang rapih, masukin ke dalam kotak. Falamma mata abi fatahtuhu, dan ketika si bapaknya ini meninggal, dibukalah tuh kotaknya. Fa iza fihi nabiyyu akhiruz zaman, dan di dalamnya terdapat nabi akhir zaman, lahirnya di Mekah dan hijrahnya ke Madinah. Prediksinya tepat, nggak meleset sedikit pun. Itu prediksi Taurat, Bu, Pak. Kalau manusia prediksi jangan dipercaya. Dulu ada orang prediksi kiamat 2011, setelahnya 2 tahun setelahnya meninggal karena stroke. Lalu yang ketiga, Nabi disebut Zainal Anbiya karena pada saat itu sebelum Nabi Muhammad lahir ada yang namanya tukang ngumpulin jin. Tukang ngumpulin jin, kalau sekarang mungkin pemburu hantu kali. Tukang ngumpulin jin. Setelah Nabi Muhammad lahir, nah jinnya ini bersalawat kepada Nabi. Nah si tukang ngumpulin jinnya ini bingung. Ini jin gua ngapa nih, stres apa gimana? Apa kesurupan jin? Saat Nabi Muhammad lahir, jin berselawat, Pak. Lalu Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Askal Asqiya. Apa itu Askal Asqiya? Manusia paling bersih. Keringatnya Nabi Muhammad kayak minyak kasturi. Dulu ketika Nabi Muhammad pulang dari luar rumah, dari bekerja, selalu nih dilapin sama istrinya. Lalu setelah dilapin diciumin saking wanginya. Kayak Pak yang bapak-bapak yang punya bini, boleh itu Pak minta dilapin, disuruh cium dah tuh keringatnya. Bau perengus. Lalu
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah menciptakan Nabi Muhammad yang di dalam dirinya itu terdapat suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Manusia, nyontohnya manusia. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh ini nggak punya pikiran. Kambing nyontohnya kambing, kebo nyontohnya kebo. Makanya Allah nyuruh kita nyontoh Nabi Muhammad SAW. Nyontohnya udah benar Pak, Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun Nabi Muhammad ini manusia, bukan sembarang manusia. Tidurnya Nabi, matanya doang merem. Tapi ketika Nabi tidur, hatinya berzikir kepada Allah. Lalu apalagi? Ketika keringatnya Nabi itu bau minyak kasturi. Terus ludahnya Nabi. Waktu itu Nabi lagi hijrah sama Abu Bakar ke Madinah di Gua Hira. Kata Abu Bakar, Nabi saya turun duluan nih, mau bersihin takut ada binatang-binatang yang berbisa. Abu Bakar turun duluan bersihin untuk membersihkan gitu. Lalu bener aja tangannya diantuk kalajengking. Nah lama kelamaan Nabi sadar nih, kenapa muka Abu Bakar pucat? Ditanyain sama Nabi, kenapa Abu Bakar nggak kuat nih kita hijrah ke Madinah? Enggak ya Nabi. Kenapa takut sama kafir Quraisy? Enggak ya Nabi, ini tangan saya diantuk kalajengking, gitu kata Abu Bakar. Terus diludahi nama Nabi. Pada saat itu juga lukanya sembuh. Itu luka Nabi. Kalau ludah kita yang ngeludahin, bisa jadi koreng itu tangannya Abu Bakar. Ada cerita ketika nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berseru-seru. Limanil mulku yauma, kata Allah. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Mana Fir'aun yang dulunya ngaku Tuhan? Nggak datang tuh Fir'aun. Hari kiamat masih pada rebah. Semua pemimpin negeri ditantangin oleh Allah. Mana yang kemarin minta 3 periode? Lalu Allah hidupin malaikat, nyuruh malaikat Jibril untuk mempersiapkan surga. Untuk siapa ya Allah? Tanya malaikat Jibril, tanya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Untuk siapa ya Allah? Untuk orang yang selama di dunia sering sujud, untuk orang yang selama di dunia sering datang majelis taklim, untuk orang yang tangannya mudah memberi, untuk orang yang selalu berkelakuan baik. Lalu disuruh juga malaikat Malik. Untuk siapa Allah? Untuk orang yang selama di dunia susah banget sujud, untuk orang yang di dunia pelitnya nauzubillah, untuk orang yang di dunia suka gibahin orang. Lalu Allah manggil malaikat Jibril dan malaikat Israfil untuk mencari kuburan Nabi Muhammad SAW. Dicarilah malaikat Jibril dan malaikat Israfil, lalu di dalam kuburan Nabi Muhammad keluar cahaya. Bangunlah Nabi Muhammad, lalu bertanya, nengok ke kanan ada nama malaikat Jibril, nengok ke kiri ada malaikat Israfil.
Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ayu yaumin haza? Ayu yaumin haza? Hari apakah ini? Lalu malaikat Jibril menjawab, haza wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Lalu Jibril mengantarkan Nabi Muhammad ke dalam surga. Selama di surga, Nabi Muhammad merasa gelisah. Selama di surga, Nabi Muhammad merasa kurang, ada yang kurang gitu. Allah yang punya surga bertanya nih. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa ya Muhammad fasilitasnya kurang? Tanya sama Allah. Enggak ya Allah, aku sedang mencari umatku. Nah pada waktu itu di Yaumil Uzmah, umat manusia pada mencari syafaat nih. Yang pertama kepada Nabi Adam. Wahai Bapa manusia, tolonglah kami. Kata Nabi Adam, boro-boro nolong. Ini aja punya dosa 1. Sampai diturunin dari surga, cuma makan buah huldi. Coba minta tolong kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab, boro-boro nolongin, ini punya anak 1. Dibilanginnya susah banget. Anaknya Nabi Nuh nih dibilanginnya susah, Pak. Ada di surat apa ya? Saya lupa juga aja. Kayak bunyinya, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Nah, ketika Nabi Nuh udah mau siap-siap berangkat, banjir bandang datang. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Nah, anaknya ini lari ke gunung. Wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zil. Nah, Nabi Nuh ini manggil anaknya dari kejauhan. Nah, sini nah gitu. Ikut bapak aja, kalau bahasa kita gitu. Ikut bapak aja. Ya bunayyar kam ma'ana. Tapi kata anaknya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Kata anaknya, enggak mau ke gunung aja yang bakal nyelamatin saya dari air gitu. Akhirnya gunungnya juga kebanjiran juga, anaknya nggak selamat. Kalau susah dibilangin bapaknya begitu tuh. Coba minta tolong kepada Nabi Ibrahim. Tapi kata Nabi Ibrahim, boro-boro menolongin, ini aja punya dosa bohong 3 kali di dunia. Lah kita dosa saban hari udah jadi lau itu. Dosanya Nabi Ibrahim cuma 3. Lalu Nabi Muhammad dari kejauhan, ummati ta'ala huna. Nabi Muhammad yang memberi syafaat kepada umatnya. Tapi yang diberi syafaat juga ada kriterianya. Yang ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah dan suka berselawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di Yaumil Uzma nanti. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah perkataannya dan jangan lihat siapa yang berkata. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada kita Teddy, Dewan yang sudah menyampaikan mau'izah hasanah ya tentang sebagai tauladan Rasulullah. Semoga dengan kita mendengarkan ini dapat kita jadikan sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya juga kita mendapatkan syafaat husna yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menutup acara kuliah subuh kita pada pagi hari ini, kami persilakan kepada Bapak RT Muhyiddin Nawawi untuk
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير واجعلنا على حاضرين من أهل الخير دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين يا